Setelah berinvestasi pada diri sendiri, otak dan mental, maka investasi selanjutnya adalah aset. Yang saya maksud investasi di aset adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muda Energik. Kalian tahu nggak sih, banyak orang yang berhayal jika pada suatu hari nanti ia memiliki uang dan modal yang besar, maka ia bisa sukses dan menjadi kaya raya. Dan itu keliru. Tanpa memiliki ilmunya, bahkan uang berlimpah tak akan menjadi jaminan bagi seseorang itu menjadi kaya raya. Hampir seluruh orang yang tiba-tiba mendapatkan rezeki nombok atau uang yang banyak cenderung tak mampu mempertahankan kekayaannya dalam waktu yang lama. Ini berarti mencari dan memegang adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi kaya raya? Kalian tahu nggak sih kartun Nobita? Coba deh, mari kita ambil pelajaran dari Nobita dan kucing jadi-jadian kesayangan kita, yaitu ya siapa lagi kalau bukan Doraemon. Nobita, siapa yang tak kenal dengannya? Kartun kesayangan kita di hari Minggu. Yang berkacamata, berbaju kuning adalah anak yang sangat beruntung dengan Doraemon yang selalu berada di sampingnya. Ia tak hanya bisa minta baling-baling bambu, melainkan hal magic yang dapat digunakan untuk membalik dunia. Tapi ia tak pernah dapat melakukannya. Bahkan dengan Doraemon yang bisa mengeluarkan apa saja melalui kantong ajaibnya, Nobita justru kerap dirundung masalah, dibully oleh Giant, ditaksir oleh Jaiko, kalah tajir oleh Sunio, kalah pintar oleh Dekisuki, dan apes terus menerus. Meski ceritanya ia akan mendapatkan cinta dari Shizuka saat sudah besar nanti, walaupun kita tahu nih, ia dari dulu besarnya gitu-gitu doang. Ya mungkin kelas 4 SD ya. Walau hanya cerita rekaan, kisah itu bisa menjadi analogi yang memperlihatkan perbedaan antara memiliki Doraemon dan memaksimalkan kepemilikan tersebut. Tapi kaya bukan hal yang subjektif, bukan? Orang-orang yang tinggal di jalan bisa saja merasa sebagai orang paling kaya sedunia saat tidur nyenyaknya tak diganggu oleh nyamuk dan badai. Sedangkan orang yang tinggal di apartemen mewah terkadang harus merasa jadi orang miskin sedunia saat sedang jatuh sakit terkulai tak berdaya. Kaya miskin memang relatif, tapi hidup sulit, kantong melilit, minjem duit, gali lubang tutup lubang, dan menyusahkan orang lain tentu bukan ide menarik untuk kita alami dalam hidup ini secara berkepanjangan. Terlebih saat kita tak lagi produktif sebagai biasanya, alias ketika kita sudah tua. Bagi saya sendiri, kaya bukanlah tentang apa jumlah uang atau materi, melainkan soal bagaimana saya bisa hidup menurut standar dan cara yang saya mau. Untuk itulah, saya tak hanya belajar bagaimana cara menghasilkan uang, melainkan bagaimana cara untuk memegangnya. Ingat, keduanya adalah hal yang berbeda. Idenya sangat sederhana. Jika untuk menghasilkan uang, kita harus bekerja, maka kita yang selalu membutuhkan uang untuk hidup, ya kita harus bekerja sampai mati. Satu-satunya cara untuk menghindari hal itu adalah dengan membuat uang yang kita miliki bekerja untuk kita. Caranya tak lain dan tak bukan adalah dengan berinvestasi. Dan investasi terbaik adalah investasi diri sendiri, yaitu pada ilmu. Benjamin Franklin pernah berkata, investasi pada ilmu adalah yang memberikan timbal balik paling besar. Kita dapat berinvestasi pada ilmu apa saja untuk meningkatkan pengetahuan dan skill yang kita miliki, baik melalui buku, workshop, ataupun pelatihan, dan lain-lain. Baik itu berhubungan dengan pekerjaan kita saat ini maupun tidak, investasi seperti ini akan meningkatkan kualitas hidup, serta akan memberikan vitamin buat otak kita. Dan apalagi dipilah, serta digunakan dengan tepat, juga akan meningkatkan pendapatan kita. Tapi hati-hati, pada titik itulah jebakannya berada.
Sebab semakin kebanyakan orang, semakin besar pendapatannya, biasanya akan besar juga pengeluarannya. Jika itu yang terjadi, maka kita masuk di perangkat bernama rat race, yaitu saat penghasilan besar, apapun tak akan pernah cukup. Beruntung kita dengan berinvestasi pada ilmu yang baik, belajar dari pengalaman orang lain, kita seharusnya akan menjadi jauh lebih mudah menghindari rat race ini. Dan tak boleh membeli barang yang mahal. Tentu saja boleh, tapi selalu ingat, jika hanya membeli barang yang memberikan nilai bagi kita dan yang kita perlukan. Gengsi kita adalah pengetahuan yang kita miliki. Kemewahan kita adalah manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Necis kita adalah kesehatan tubuh dan pikiran yang kita miliki. Kenikmatan kita adalah saat tak harus menyusahkan orang lain. Setelah berinvestasi pada diri sendiri, otak dan mental, maka investasi selanjutnya adalah aset. Yang saya maksud investasi di aset adalah dengan membeli saham perusahaan publik yang memiliki kinerja baik dan prospek cerah untuk jangka panjang. Dengan berinvestasi pada perusahaan yang sehat, maka kita akan membuat uang yang kita miliki bekerja untuk kita dan bukan sebaliknya. Nah, jadi kalian sudah tahu rahasianya. Oke, sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu jika video ini bermanfaat. Oke, lanjut. Untuk mempertahankan serta mengakumulasi kekayaan dan agar tak harus bekerja sampai mati, maka kita harus berinvestasi. Tapi Anda mungkin berpikir, jika Nobita pintar dan tak selugu itu, mungkin saja Doraemon tak pernah hadir untuknya. Masuk akal. Tapi justru di sini poinnya. Doraemon adalah analogi dari rezeki numpuk, keistimewaan yang tak dimiliki oleh semua orang. Jika kita bukan anak presiden, anak menteri, atau anak terkaya di dunia, maka kita tak akan pernah memiliki Doraemon dalam hidup kita. Anda dan saya tidak spesial, tapi tak mengapa. Sebab kita bisa sukses dengan hasil otak, tangan, dan keringat kita sendiri. Lupakan rezeki numpuk, lupakan uang jatuh dari langit, lupakan warisan segunung, dan lupakan juga Doraemon. Coba kita bayangkan, misalnya Warren Buffett, orang yang terkaya sedunia, yang hidup sederhana, kita riset kekayaannya menjadi nol kembali. Lalu ada si Tono, sebut sajalah Tono, yang kerjanya selalu ngopi, jalan-jalan, berpoya-poya, yang tiba-tiba suatu hari nanti ketiban uang yang berlimpah. Maka apa yang terjadi? Saya percaya dalam 1 tahun Warren Buffett yang kita anggap masih hidup lah, mungkin sudah mulai berhasil mengumpulkan kekayaannya kembali. Dan si A barangkali sudah kehilangan setengah hartanya. Dalam 2 tahun, Warren Buffett mungkin sudah berada dalam jajaran orang terkaya lagi di dunia. Mungkin si Tono, sebut sajalah Tono, sudah menjadi orang biasa-biasa saja. Ini menunjukkan jika ilmu memegang uang adalah hal yang sangat penting dan sekaligus kunci bagi kita, uang akan datang dengan sendirinya. Sementara tanpa itu, sebanyak apapun uang yang datang pada akhirnya akan habis juga. Selain itu, mental seperti itu, ini tak hanya akan membuat kita kaya raya, namun bisa hidup sederhana seperti Warren Buffett, Sandiaga Uno yang hidup sederhana. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mulai investasi pada saham? Sementara Anda sama sekali belum mengetahui seluk-beluknya. Jangan khawatir, Anda dapat memulainya dengan opsi yang lebih mudah dengan berinvestasi pada reksadana. Saya sudah jelaskan apa reksadana itu. Kalian bisa tonton videonya di sini. Langsung saja klik link di deskripsi di bawah ini agar kalian lebih tahu dan lebih mengenal apa itu reksadana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan seperti biasa jangan lupa subscribe dan salam muda energik.